Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jumpa kembali dengan Bang Purwo ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, yang menyukai konten-konten kita. Kali ini kita akan sharing tentang apa yang harus dilakukan ya ketika kita setor uang di bank dan uangnya tertelan oleh mesin ya. Tidak ada stroke, cuma pemberitahuan transaksi tidak bisa dilakukan atau terjadi gangguan dan uangnya masuk dalam mesin sedangkan saldo tidak bertambah. Ini akan membuat kita panik, akhirnya harus menunggu untuk lapor di hari berikutnya ke CS biasanya ya. Jadi kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana agar hal tersebut segera ditindaklanjuti tanpa harus pergi ke CS ya, CS teller tentunya. Langsung saja kita mulai ya cerita kita berdasarkan beberapa kali kita melakukan transaksi di ATM, setor uang dan jadi macet ya teman-teman ya. Jadi error sistem di mana uang masuk tapi saldo tidak bertambah karena ada error pada sistem ATM ya. Di kemarin pengalaman kita ketika setor ke BRI ya, kebetulan saat itu di BRI cabang Blitar yang cabang utama ya, sudah lama tidak setor, biasanya sering ke BCA sih. BCA pas saat itu kita butuh dana di BRI, kita setor di BRI ya, kita hitung dulu jumlahnya, setelah itu kita masukin. Nah saat itu berputar agak khawatir juga kok lama ini laporannya nggak selesai. Akhirnya kita tunggu keluar struk ya, keluar struk ternyata terangannya maaf transaksi tidak bisa diproses, ada gangguan jaringan seperti itu ya. Struknya keluar, total uangnya berapa tertulis di struk ya. Silakan cek saldo Anda atau hubungi customer service di call center sekian-sekian gitu ya teman-teman. Akhirnya saya langsung cek saldo karena ada struk kok laporannya gangguan, dan akhirnya terjadi yang kita khawatirkan ya teman-teman ya, uangnya masuk saldonya tidak masuk, struknya pun ada tapi laporannya gangguan jaringan. Akhirnya kita tanya ke satpam ya, satpam akhirnya disuruh ke teller kantornya laporan langsung besok atau menghubungi customer service call center ya. Akhirnya karena saya tidak sabar menunggu, coba langsung hubungi call center. Jadi untuk menghubungi call center yang disiapkan adalah ini nama pemilik rekening, kartu ATM itu ada nomornya ya, itu dipersiapkan untuk dibaca nanti ketika ditanyakan. Nanti ditanyakan seputar nama, alamat, ibu kandung seperti itu ya, tentunya sudah hafal ya masing-masing ya. Jadi cara tercepat untuk laporan ya sebenarnya langsung ke call center teman-teman ya, tidak perlu ke CS karena ternyata laporan kita ya ketika kita tanyakan ke CS itu setelah kita berikan data-datanya sesuai, lalu kita sempat bertanya ya, jadi apakah setelah laporan ini nanti kita perlu ke teller lagi ya, ke kantor untuk laporan lagi atau sudah cukup ya. Jadi dari customer service-nya mbaknya itu mengatakan bahwa oh tidak perlu karena ini adalah sudah diproses secara sistem dan nanti akan langsung dilaporkan ke pihak yang terkait tentunya ya. Nanti akan ditanyakan, yang penting itu teman-teman ya, dicatat nomor ATM, nomor mesin ATM yang kita
gunakan ketika transaksi. Akan kita beri contoh ya, salah satu contoh nomor mesinnya akan seperti ini ya. Ini sebagai contoh ya, itu di setiap mesin itu akan ada di pojoknya, itu nanti Anda cari pasti ada nomor mesin ATM ya. Jadi kita hanya membutuhkan itu dan data diri kita yang lengkap, nanti customer sudah bisa men-tracking ya. CS nya akan men-tracking nanti ketika esoknya ada pengambilan dana oleh petugas akan di cross check. Jadi dari pengalaman kita ya, dari CS-nya akan memberitahukan ya ditunggu 10 hari kerja gitu teman. Cepat khawatir ya, karena uangnya buat perputaran ya, perputaran dana untuk transaksi perdagangan ya, jual beli, mau dipakai kulaan malah nyangkut. Dan akhirnya setelah kita was-was menunggu, ternyata tidak selama itu teman-teman ya. Rata-rata kemarin ya 3 hari saldo kita cek tiap hari itu, akhirnya 3 hari ada laporan saldo sudah dikembalikan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk gambaran. Jadi tidak perlu harus laporan ke teller ya, langsung saja kalau habis dari ATM nyangkut, misalkan setor atau mengambil dana tidak keluar ya, setor tidak masuk saldonya, uang yang tertahan, langsung aja dicatat nomor mesinnya, nomor mesin di pojok seperti tadi ya, catat itu dan siapkan nomor ATM-nya, nanti ditanyakan nomor kartu ATM-nya dan tentunya identitas dicocokkan, sudah cukup teman-teman ya. Laporan langsung diterima dan tidak perlu laporan ke teller kantor kita ya di cabang tersebut, sudah langsung diproses dan kita tinggal menunggu dana kita dikembalikan. Jadi perkiraan kalau berdasarkan pengalaman kita rata-rata 3 hari sudah dikembalikan, walaupun ya CS-nya mengatakan 10 hari biasanya. Di BRI pernah mengalami seperti itu dan di BCA pun seperti itu teman-teman ya. Kebetulan dulu waktu di BCA kita tidak langsung telepon CS, jadi langsung nunggu lapor besoknya, jadi harus antri menunggu berjajar, jadi tidak perlu seperti itu ternyata teman-teman ya. Jadi dari pengalaman yang pernah kita lakukan, akhirnya lebih cepat kalau kita telepon call center aja, call center bank yang dimana kita bertransaksi. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Ini sekilas pengalaman kita, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan biar dana segera kembali, tidak harus antri melapor di teller di kantornya ya. Seperti itu, semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan informasi seperti ini ya. Jumpa kembali di video-video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.